Demokrasi adalah hak rakyat untuk menyampaikan pendapat dan menentukan arah bangsa. Namun, perjalanan demokrasi Indonesia tidaklah selalu mudah. Indonesia pernah mengalami masa ketika kebebasan dibatasi hingga lahirlah sebuah perubahan yang bernama reformasi. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa ini, pemerintah menciptakan stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Namun, dengan ketertiban tersebut, kehidupan politik masih dikontrol dengan ketat. Kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik dan berpendapat masih sangat minim dan terbatas. Mbak, kemarin kamu lihat berita tentang pengusuran ini enggak? Iya, beritanya cuma sebaris doang. Apa media sekarang pada ditutup-tutup ya? Iya Mbak, dan asap suara di tempat terbuka ini. Zaman sekarang tidak boleh loh asal bicara di tempat terbuka sekarang ini. Loh, emang kenapa? Kan kita berhak menanya kebijakan. Sekarang ini, kalau kita memberikan saran atau mengkritik pemerintah, kita diamankan aparat loh. Baik kita diam. Soalnya banyak orang sekarang bukan orang naskah. Iya tuh Mbak. Selain pembatasan pendapat, militer juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam roda pemerintahan melalui kebijakan Dwi Fungsi ABRI. Di sisi lain, pelaksanaan pemilu pada masa itu dianggap belum sepenuhnya demokratis karena kekuasaan sangat terpusat pada satu nama presiden. Masyarakat memang hidup lebih tertib, tetapi tidak semua orang bebas menyampaikan kritik. Dulu, orang memang takut menyampaikan pendapat secara terbuka, dan kondisi yang penuh tekanan ini perlahan mulai memicu tuntutan perubahan. Kalau masa Orde Baru kan memang kebebasan itu sangat terbatas, ya. Dominasi kekuasaan itu sangat besar masa Orde Baru, dan itulah yang menyebabkan itu salah satu penyebab lahirnya reformasi. Saat reformasi kan mahasiswa bergerak, ya, dari semua lapisan masyarakat juga mendukung. Jenuh juga dengan kondisi yang ada, ditambah lagi ya pemicu lainnya yaitu adanya perilaku KKN, ya, kemudian juga inflasi yang besar, ya, sehingga ya krisis ekonomi, ya. Di masa reformasi ekonomi tidak langsung stabil, ya. Pemerintah juga gitu, ya kan. Kita masih bersyukur masih tetap bisa utuh sebagai satu bangsa. Ya, ini ada upaya kelihatannya kembali, ya, untuk pembatasan, ya, secara sistematik, ya, terstruktur dan juga masif, ya, TSM. Tapi mereka terancam saja beberapa undang-undang yang barangkali menjadi senjata untuk mengekang, ya. Beberapa orang yang kritis, ya, berani mengkritik pemerintah akan cari celahnya. Ini dianggap pencemaran nama baik. Ini dianggap apa? Kenapa? Karena ada undang-undang ITE. Kalau dibandingkan masa Orde Baru sekarang itu lebih baik masa sekarang, ya, tapi masih ada kebebasannya. Tapi dalam sebuah konteks negara demokrasi, ada kuncinya, ya, negara demokrasi di mana hak, ya, kebebasan rakyat, ya, itu lebih besar, ya, batasnya satu aja, ya, tidak melanggar undang-undang dan tidak melanggar hak asasi manusia itu sebenarnya, ya. Ya, jadi sebenarnya hak asasi muda, ya, terutama ini mahasiswa. Anda itu kan ya juga sebagai, ya, agent of change, ya, sejauh mana kepedulian mahasiswa terhadap persoalan itu. Ini yang saya lihat itu. Kalau kami dulu misalnya, ya, dengan melihat pendeta rakyat seperti itu langsung, ya, terpanggil hati kita, ya, terpanggil kita. Waduh, ini harus diperjuangkan. Generasi muda sekarang mungkin lebih banyak waktunya habis di sini. Inilah bagaimana kembali dimunculkan kepekaan sosial dan solidaritas. Ini bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tapi ini kepentingan, ya, masyarakat, bangsa negara. Ini hal yang perlu dibenahi oleh generasi muda kita, ya, nah, sikap mentalnya, mindsetnya, ya, kemudian bagaimana kepekaan dan peduli terhadap kehidupan bangsa bernegara, dan tentu dengan melihat, ya, apa yang ada sekarang. Saya kira begitu, ya, generasi muda kita.
Kondisi ketertiban masa Orde Baru akhirnya mencapai titik jenuh. Krisis ekonomi yang melanda diperparah oleh suburnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkaran kekuasaan. Menjadi pemantik utama yang membakar amarah masyarakat. Tak bendung lagi gerakan reformasi tahun 1998 pecah. Ratusan ribu mahasiswa bersama elemen masyarakat dari berbagai penjuru turun ke jalan, menyatukan suara untuk meruntuhkan rezim, menuntut perubahan besar dan memperjuangkan lahirnya demokrasi yang lebih terbuka. Menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Media dan pers yang dulu dibungkam kini telah mendapatkan hak kebebasannya kembali. Informasi mengalir tanpa sekat, memberikan ruang bagi siapa saja untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan yang dulunya terpusat kini sudah kembali penuh di tangan rakyat. Tidak ada lagi intervensi mutlak yang mengatur hak sipil. Melalui era baru ini, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan arah bangsa. Yang pertama, mahasiswa kita merasa pendidikan Indonesia itu hanya sebatas gelar sarjana. Terus yang kedua, mahasiswa kita sekarang dia pengennya ikut jalur-jalur yang aman aja. Terus yang ketiga, mahasiswa sekarang ini enggan atau kurang minatnya untuk organisasi. 50.000 mahasiswa yang ikut andil dalam UKM atau Ormawa itu nggak sampai dari setengahnya gitu. Nah itulah yang sangat disayangkan dalam minat dari organisasi tersebut. Skill yang kita dapatkan di organisasi seperti manajemen, berpikir kritis, critical thinking, dan yang lainnya. Nah, berkaitan dengan mahasiswa yang apatis, memang pada dasarnya pilihan itu ada pada diri masing-masing. Tetapi kita bisa mengusahakan membuka pikiran mereka bahwasanya mahasiswa itu tidak hanya berfokus pada akademik aja. Karena ketika kita nanti merasakan beberapa tahun ke depan lagi, kita nggak tahu bahkan apa yang terjadi di Indonesia gitu. Kita yang akan nanti merasakan bagaimana efek dampaknya Indonesia beberapa tahun ke depan. Kalau terkait itu mungkin abang bagi dua jalan ya. Jalan yang pertama bagi mahasiswa yang berorganisasi. Mereka sudah dilatih dalam kadar mereka. Setiap ormawa atau organisasi itu ada namanya tingkatan kaderisasi. Jadi mereka dilatih di situ bagaimana seorang mahasiswa yang berorganisasi berpikir kritis. Tadi mereka ibarat kata jalannya udah dikasih nih, tinggal mereka yang tempuh lagi gitu. Nah, terus yang kedua, mahasiswa yang tidak berorganisasi atau mahasiswa yang fokus ke akademik aja. Nah, ketika mereka sudah melalui jalan fokus ke akademik aja, mungkin ketika mereka sudah berfokus satu titik itu, jalan ini sampai habis tuntas gitu. Dalam artian, jangan terpengaruh yang lain. Karena bisa jadi ketika mereka fokus ke akademik, mereka berpikirnya cerdas secara sistematis gitu. Kesimpulannya bagi mahasiswa apapun di Indonesia khususnya, dan kita buta akan situasi di Indonesia sekarang. Kita boleh berfokus pada akademik aja, tetapi ketika akademik ini kita rasakan beberapa tahun ke depan, kita nggak tahu apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Kita sebagai mahasiswa atau nggak mahasiswa dan sebagai rakyat Indonesia buta atau diam akan hal-hal yang bertentangan dengan rakyat sendiri. Karena pada dasarnya kita bisa bersuara, tapi kita ditutup dengan kuasa. Sejarah mencatat, perubahan besar bangsa ini digerakkan oleh anak muda. Dulu, menyuarakan kebenaran harus dibayangi rasa takut. Sekarang, ruang publik dan media telah terbuka lebar. Sampaikan kritik secara cerdas dan bertanggung jawab. Mari bersama jaga dan rawat demokrasi kita.